ulang pertanyaannya, aku udah lupa. Nggak, ya. Ya, sekarang MotoGP dimiliki sama Liberty Media yang punya F1. Kira-kira apa yang perlu dilakukan sama Liberty Media supaya MotoGP jadi semakin ramai? Apakah perlu kayak dibikin ada konsernya gitu kayak F1 di Singapura gitu atau gimana? Sebenarnya sih kalau dilihat dia dengan sosial medianya itu konten-kontennya udah semakin oke ya. Jadi kayaknya udah lebih engage banyak fans. Cuman kalau untuk konser gitu-gitu ya sebenarnya mungkin bisa juga diadain buat menggait fans. Tapi kayaknya kalau menurut saya pribadi sebenarnya kayak ada konser gitu bukan berarti si orang yang nonton konser akan suka MotoGP juga sih. Mungkin lebih kalau di sosial medianya lebih diaktifin kayak gitu mungkin bisa lebih ini, karena kan sebenarnya MotoGP ya lebih seru ya dan balapannya itu dibanding, kalau menurut saya pribadi lah gitu. Atau mungkin bikin series di di sosial media atau series di Netflix kayak Drive to Survive-nya Ya. F1 gitu. Uh, Itu kira-kira bakal ngaruh nggak kalau buat Ya sih, kemarin kan sempat ada tuh di Red Bull, ada terus kayak di Prime Video juga kalau nggak salah ada, cuman ya gitu karena bukan di Netflix, kayaknya jadi kurang mencapai ke orang halayak umum gitu. Terus kayaknya juga katanya sempat diprotes karena bahasanya itu kemarin didubbing, jadi istilahnya kayak banyak yang protes kok malah didubbing sih, nggak suara-suara asli rider dengan bahasanya gitu. Tapi emang kayaknya kurang famous itu. jadi sosial medianya perlu lebih ditingkatin lagi ya. Ya kalau menurut saya. Oke, ini kita tahu nih, MotoGP itu kendaraan roda 2 paling kencang. Kecepatan top speed MotoGP tahun lalu itu 366 km per jam. Anito pernah nggak naik kendaraan darat dengan kecepatan di atas 300 km? Nggak pernah sih. Lu sudah pernah belum? Belum. Oke. Kalau Paling dapat kesempatan naik motor MotoGP, dibonceng motor MotoGP, berani nggak kira-kira? mau banget. Berarti Ya berani. Dulu kan di Sepang itu sempat pas aku nonton tahun 2016 itu ada tuh programnya. Jadi ada two seater Ducati. Jadi dari motor Ducati itu ada yang dibonceng. Terus saya juga pernah nanya. Katanya itu biasanya sih kayak tamu-tamu undangan gitu ya, yang saya tahu dan saya dengar gitu. Ya pengen sih dari lihat pertama kali kayak penasaran gitu. ada 22 sirkuit tahun ini. Kalau dikasih kesempatan yang pengen banget didatengin selain Mandalika di mana? Mungkin ya kalau tanpa cerita apa pengen mungkin penasaran kayak Mugello. Habis itu kan kayak istilahnya kayak ini banget lah MotoGP kayak Ka'bahnya gitu kan. Ya kayak gitu, penasaran sih jadinya. Dan vibe-nya kan bener-bener MotoGP banget fans-fansnya gitu. Oh iya, ini kita udah ngobrol banyak, cuman kita belum tahu kira-kira sejak kapan sih Hanifah suka MotoGP dan kenapa suka MotoGP? Sebenarnya suka MotoGP itu tuh berawal dari 2012. Pas aku tuh kayak sering banget dulu nonton di Trans 7 nonton berita bola One Stop Football. Terus habis itu tuh kayak suka ada berita highlights MotoGP. Nah, habis itu mulai tuh suka nonton, terus habis itu ada Marc Marquez. Terus ya udah aku kayak coba deh nonton nih, dia masih Moto2 waktu itu. Terus ya udah kita coba nonton, kayak seru nih, terus Marc-nya jago menang. Pas 2013 dia masuk ke MotoGP, taunya ya malah menang-menang terus sampai akhirnya jadi juara dunia. Jadi ya udah deh, jadi malah sekarang nonton MotoGP, bolanya malah udah nggak nonton lagi. Oke, thank you Hanifah. Ya, sama-sama.